Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lokagana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Lana Kinasih Mardotila bersama dengan rekan saya Siti Fatimah dalam acara Sahabat Lokagana dengan tema Bincang-bincang bersama siswa berprestasi. Acara ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu. Sahabat Lokagana, senang rasanya kita akan menemani Anda selama beberapa menit kemudian dengan tema yang menarik dan tentunya narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang akan membagikan tips and trik bagaimana sih menjadi siswa-siswi berprestasi yang akan membanggakan sekolah kita SMA Negeri 1 Sedayu serta mengharumkan negara kita Republik Indonesia. Sebelum itu, acara ini akan dibuka dengan sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Irfai. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para siswa juga semua saja para pemirsa Lokagana, seperti yang telah disampaikan oleh rekan kita tadi, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara bincang-bincang siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Sedayu. Namun sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami ini dari sekolah tentu merasa senang sekali, bersyukur di antara para siswa, kurang lebih 900-an siswa, ada sebagian walaupun mungkin tidak banyak namun akan mengharumkan nama SMA Negeri 1 Sedayu lewat prestasi-prestasinya. Walaupun yang datang pada saat ini dan yang ada tentu ya pada saat ini baru, ini baru dalam prestasi non akademik, mungkin melalui olahraga, mungkin melalui seni ya ini. Namun demikian kita tidak merasa pesimis, walaupun non akademik nantinya juga akan memiliki manfaat yang besar, terutama untuk diri sendiri. Para siswa yang berprestasi mungkin akan melanjutkan ke perguruan tinggi, juga bagi sekolah ini sehingga bisa mengangkat nama baik sekolah SMA Negeri 1 Sedayu. Oleh karena itu kepada para siswa yang hari ini ada di samping saya ini, nantinya bisa lebih meningkat lagi prestasinya. Kemudian untuk para siswa yang lain, mudah-mudahan dengan acara ini kalian semua termotivasi, terdorong semangatnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan bakat kalian sehingga bisa semaksimal mungkin untuk belajar juga memiliki prestasi, mungkin bidang akademik, mungkin juga bidang non akademik. Selanjutnya kita juga harus menyadari bahwa pada masa sekarang ini tentu saja persaingan itu tidak semakin ringan, persaingan semakin berat ya.
Sehingga dibutuhkan orang-orang yang memiliki kesungguhan, memiliki kedisiplinan, memiliki suatu mungkin keahlian ya. Oleh karena itu mari anak-anakku, para siswa, inilah sebagian mungkin walaupun baru langkah awal dari teman-teman kalian yang hari ini ada di sini. Namun keberhasilan ini tidak instan. Saya yakin tidak instan. Teman-temanmu yang ada di sini itu tentu diawali dari suatu kedisiplinan dan kerja keras ya, sehingga dapat meraih prestasi ini. Jadi tidak ada suatu prestasi itu yang muncul secara instan ya, tanpa berlatih, tanpa bekerja keras itu ya. Oleh karena itu mari laksanakan ya, apapun ya, mungkin keahlian kamu dalam bidang olahraga atau mungkin bidang untuk pelajaran atau akademik, silahkan belajarlah dengan sungguh-sungguh, berlatihlah dengan sungguh-sungguh ya. Insya Allah nanti akan berhasil, dan nantinya pun kalau setelah lulus SMA mungkin kalian akan melanjutkan ataupun kalian akan bekerja, maka kalian pun juga sudah memiliki suatu kebiasaan, yaitu disiplin dan kerja keras ini ya. Selanjutnya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah seperti yang saya sampaikan tadi. Dan sekali lagi pada para siswa yang ada di sini ya, selamat dan tingkatkan prestasimu ya. Dan untuk para siswa yang mungkin menyaksikan ataupun yang ada di rumah atau dimanapun juga, mari ya kita ikuti jejak-jejak dari teman-temanmu ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit sambutan di acara kami ini, dan mungkin sedikit motivasi untuk siswa-siswi yang ada di luar sana. Iya. Oke, lanjut. Mungkin benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu mari kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada siswa-siswi yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan mungkin kita mulai dari yang sebelah sini, Mas ganteng. Mungkin perkenalan nama, alamat, kelas, serta prestasi yang diraih. Nama saya Rafif Hafiz Rajindra, alamat kelas 10 MIPA 3, prestasinya taekwondo. Oh, taekwondo ya. Untuk yang selanjutnya, Masnya. Terima kasih, nama saya Vega Restuhadi Saputra, Ya. kelas 11 IPS. Prestasi saya di bidang vokal solo putra. Vokal Solo Putra. Wah. Apa? Nyanyi. Benar. Oh, nyanyi. Benar. Lanjut, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Winanda Putri, kelas 12 IPA 5, prestasi saya di bidang panatacara. Oh, pranatacara. Iya, Berarti sejenis host gitu. iya, tapi Jawa. Oh, Jawa, sesora. Ya, Iya, Oh, iya. yang bahasa Jawa. Kalau Mas terakhir? Nama saya Rangga Sitajaya dari kelas 12 IPS 2. Prestasi yang diraih? Prestasi saya akhir-akhir ini Popda 2020 Ya. emas 1 dan perunggu 1. Wah, hebat sekali. Ya, tepuk tangan. Lalu gimana sih perasaan kalian menjadi siswa berprestasi di SMA 1 Sedayu ini? Mulai dari Mas Rafif dulu. Yang pasti bangga gitu bisa mewakilin sekolah dan Bangga ya, jadi bisa mewakili sekolah, bisa membawa nama harum sekolah gitu ya. iya. Terus orang tua juga bangga kan ya. Terus yang selanjutnya? Sama sih sebenarnya, nggak jauh beda. Saya juga bangga sama diri saya sendiri, sama bangga buat orang lain juga kan. Jadi ya
takjub juga, bersyukur juga gitu. Oh ya, terus kalau Mbak Kalau saya senang sekali, soalnya kan saya basicnya dulu pemalu. malu. Iya, terus akhir-akhir ini mencoba public speaking berbicara di depan umum. Mencoba keluar dari zona kita Iya. ya. Zona nyaman. Dan akhirnya berbuah manis toh. Oh ya, alhamdulillah Iya. ya. Terus berbuah manis sekali ya. Mungkin dapat diasah lagi. Terus kalau Mas Jan? Kalau saya tentunya bangga dan bersyukur bisa membanggakan tentunya orang tua, Orang tua, sekolah, ya. dan diri saya sendiri. Ya, sama Bisa juga. memotivasi teman-teman yang lain juga. Ya, bagus sekali. Terus mungkin bisa untuk kedepannya juga menjadi bekal ya Mas Ya. untuk jenjang selanjutnya ya. Ya kalau ngomongin bangga jadi anak yang berprestasi, kita juga pengen ya Sid ya. Iya, betul. Mungkin kalian punya tips khusus jadi siswa berprestasi. Coba kalian ceritain. Ya Mas Raffi coba, kau punya tips nggak? Tipsnya tuh mencari bidangnya, misalnya olahraga. Minat yang ini yang dipilih. Oh, cuman itu. Cuma itu aja ya Kirain ada tipsnya. tips gitu Mas. Jadi Tapi itu merupakan tipsnya Mas Rafif loh. Kita bisa tiru loh. ya, mungkin Mas Raffi satu, terus Mas Ya baik, Vega. Mas Vega. Tips saya sendiri sebenarnya prestasi itu dapat diraih ketika sesuai dengan fashion kita masing-masing. Iya, kembali ke minat Jadi- kita masing-masing. Jadi kalau kita misal mengasah itu dengan baik dan sesuai dengan fashion kita, maka kita harus menekuni itu, belajar terus, kita asah. Oh, gitu. Dan ini kan sekarang masuki era 4.0, Iya. ya mungkin era digital sekarang. Ya bagus, menurut saya bisa membantu juga di era ini. Iya juga Ya. sih. Nah, kalau Mbaknya kan keluar dari zona nyamannya. Iya. Jadi mungkin sekarang sudah menemukan passionnya gitu. Ya, kalau tipsnya dari saya itu gunakan kesempatan yang ada. Misalnya kalau dibuka perlombaan apa itu ikut aja. Ikut aja. Masalah berhasil atau enggak itu urusan belakang. Yang penting Ya sip, kita pintar. iya, yang penting kita menampilkan yang terbaik itu aja. Biar dapat pengalaman juga ya, Mbak. Iya. Nggak cuma satu bidang. Iya. Mas, Kalau saya carilah apa? bakat kita mungkin. Ya bakat kita Di mau apa gitu. di akademik maupun non akademik. Kalau bisa udah ketemu itu diseriusin. Oh. Ya. lebih didalami lagi Ya Pak. didalami lagi. Ya seperti Masnya tadi kita lihat passion kita itu apa, baru kita intinya mengasah terus Ya. passion itu. Oke. Terus kira-kira nih, kan pasti kalian itu belajar ya, maksudnya kayak kalian ada target mungkin berapa jam kalian belajar setiap harinya, atau setiap berapa jam sekali kalian baca-baca mungkin, atau ada target tersendiri? Mungkin dari Mbaknya dulu. Kalau belajar saya sih kondisional, Mbak. Jadi kalau pengen belajar ya belajar, soalnya kan ayah saya juga di bidang panatacara toh. Saya jadi tiap hari bisa belajar sama ayah saya. Oh, jadi belajar itu kapanpun ya? Iya. Bener. Terus Mas, yang Kalau pojok. menurut saya sih belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun ya. Ya, betul sekali. Gunakan waktu luang untuk belajar, itu pasti. Ya itu sih. Oh, cuma iya. Terus? Aku pembagian waktu belajar formal sama prestasi itu kan dibedakan. Oh, beda ya. Ya, jadi pembagian waktu itu harus di apa? Kayak Diatur benar-benar. Pembelajaran formal sama prestasi kita sendiri. Jadi benar-benar harus pinter bagi waktu sih. Oh Iya. iya, pintar-pintar bagi waktu. Oke, kalau Masnya? Ya sama kayak Mas Vega, tapi belajarnya tergantung kita sendiri aja. Tergantung mood kita masing-masing malahan. Jadi intinya itu kapanpun dimanapun kita bisa belajar kan ya, dan pinter-pinter juga kita dalam membagi waktu untuk belajar, untuk bermain mungkin ya, untuk beribadah, untuk membantu sama orang tua gitu ya. Betul sekali. Dan
Kemudian kalian merasa boring nggak sih, misal lagi belajar gitu, belajar tiba-tiba kalian ngerasa boring gitu? Sepertinya suasana apa sih yang bisa kalian bangun biar kalian tuh ngerasa nggak boring gitu? Atau barangkali ada yang belajarnya sambil makan gitu, nanti boringnya jadi hilang gitu. Misal Mbak Ajeng, coba gimana cara belajarnya? Kalau saya belajarnya itu sambil rebahan ya Mas. Sambil rebahan. Anak-anak rebahan ya zaman sekarang. Baca gitu Mbak. Jadi hilang. Sambil rebahan aja? Iya. Nggak suka misal belajarnya di tempat ramai gitu, nggak suka? Enggak, malah nggak masuk kalau saya. Malah nggak masuk ya? Iya. Kalau kamu gimana sih? Kalau saya di tempat yang sepi. Sepi, harus sepi kalau dia. Kalau rame itu emang susah masuk sih. Benar-benar. Kalau Mas Vega? Aku juga sama di tempat sepi. Harus sepi. Karena kan butuh konsentrasi ya kan. Nah, itu. Kalau Mas Rafif gimana cara belajarnya? Atau di tempat-tempat kafe kayak gitu misal contohnya? Di kamar aja. Di kamar aja, nggak ngantuk? Enggak. Nggak ngantuk. Itu kan kasur kayak melambai-lambai gitu. Kalau yang ini juga rebahan itu kasur kan melambai-lambai itu nggak ada rasa ngantuk gitu. Nggak ada. Oh ya emang kalau udah niat ya. Atau disambi main HP nih, jangan-jangan nih. Makanya nggak ngantuk. Generasi milenial kan ya. Betul. Kalau Masnya? Kalau saya belajar sambil musikan. Wah, ini beda lagi nih. Kalau ini beda sendiri. Kalau tadi ada rebahan. Sekarang kopi juga. Ih, mantap. Sering belajar di kafe-kafe gitu. Enggak sih, di rumah buat Di rumah aja kopinya. ya? Bikin sendiri kopinya ya? Lebih murah ya? Nggak usah kemana-mana ya berarti. Ya, di rumah aja kan. Ini kan lagi musim corona soalnya. Oh iya, pandemi gini di rumah Iya, saja iya, ya, di bisa rumah. sambil belajar. Oke, gitu ya. Kalian kalau belajar tuh referensinya dari mana aja? Misal dari buku, dari e-book gitu-gitu? Mungkin ada referensi. Buku misal apa sih? Buku apa sih? Ya kan kalau Mbak yang Buku belajar itu paket. kan acara gitu, mungkin ada panduannya tersendiri dari mana gitu. Buku-buku apa dari dibuatin buku dari Bapak mungkin. Di rumah sih ada buku, tapi saya itu banyak belajarnya dari ayah saya. Oh, Iya. langsung ke ahlinya ya. Iya. Berarti prestasinya menurun dari ayahnya nih. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau secara umum belajar biasa, misal kalian referensinya dari mana? LKS mungkin gitu. Buku kayak semacam paket itu, tapi apa ya, lupa ya namanya Mbak. Buku paket. Semacam buku paket itu, tapi Tapi itu khusus panatacara gitu ada. Iya. itu. Oh ya, ada berarti ada panduan khusus untuk Iya. acara gitu. Oke. Kalau Mas Kalau untuk belajar pelajaran ya, ada itu sendiri. saya bisa pakai buku paket, ada LKS juga. Google juga banyak. Ya, Google. Tapi untuk Masnya kan berprestasi dalam bidang apa tadi? Olahraga, renang. Nah, itu mungkin ada bukunya atau ada tips apa gitu? Kalau teori saya Teori. nggak belajar teori, langsung praktek. Langsung Iya, praktek. ada Olahraga praktek. kan ya? Kalau Mas Rafif, kamu kan taekwondo, gimana caranya belajar itu? Ada teorinya enggak? Bukunya gitu? Cuma langsung diajarin gitu aja. Langsung diajarin ya? Sama berarti kayak Mas itu. Oh, benar. Berarti 1 minggu berapa kali kalau latihan taekwondo itu? 4. 4 kali. Itu ganggu prestasi kamu enggak sih? Enggak. Enggak ya? Iya. Berarti keren. Udah semua ya ditanyain tadi? Belum. Siapa lagi? Oh ya, Mas Vega belum ya? Bercanda ya. Jadi kalau buku aku sih buku ya. Bukunya karangan itu sih kalau tentang musik, Carl Edmund Pryor. Itu mengenai pembahasan sejarah musik, sama kalau aku belajar teori musik tuh di situ. Iya. Karangan Carl Edmund Pryor. Semua udah mencakup di buku itu.
Iya, semua. Berarti cuman mungkin ada yang lain selain itu? Oh, sama ayah, masku juga. Oh, berarti sama kayak Mbak Ajeng. Sama sebenarnya. Turun-temurun Ya. gitu Ya, ya. benar. Oh, bagus itu langsung ke ahlinya berarti. Iya, iya. Kemudian belajar kamu yang seperti ini dan seperti itu tuh ganggu kalian nggak main sama teman-teman? Misal lebih tekun belajar jadi main sama teman-temannya tuh gimana gitu, kalian nolep nggak? Tahu nolep kan? Nolep. Tahu mesti Mungkin generasi bilangnya. Diajak Nolep. teman mungkin Heeh. ayo main ke sini. Enggak, aku mau belajar. Gitu kan ada biasanya. Kalian jadi merasa antisosial nggak dengan belajar kalian yang tadi seperti ini dan seperti itu? Enggak, kalau saya soalnya kan belajar saya kondisional, jadi kalau pengen belajar baru belajar, kalau enggak ya main sama Main teman-teman sama semua. teman-teman ya. Soalnya ini lomba-lombanya sesuai passion masing-masing, bukan akademik gitu ya. Nggak apa-apa, santai aja. Bagus itu. Perlu digali lagi prestasi-prestasinya. Lalu gimana sih cara kalian mempertahankan gelar sebagai siswa berprestasi gitu loh? Kan biasanya ada kan kasus biasanya sekarang dapat prestasi terus udahlah aku udah dapat prestasi jadi mungkin malas apa gimana gitu, atau nanti kan menjadi menurun gitu, udah ya udah sih udah dapat prestasi nggak mau lanjutin gitu apa gimana gitu. Mungkin apa yang kalian lakukan untuk mempertahankan gelar ini dari Mas Tegar? Kalau saya untuk mempertahankan gelar prestasi saya itu tetap belajar pastinya, sama mencari inovasi-inovasi baru mengenai fashion saya yaitu musik. Kalau misal belajar pasti dan menekuni juga sama mengasah terus itu. Ya, sesuai fashion saya. Kamu berarti kayak les gitu nggak di luar les di luar? Aku kebetulan ayah sendiri kan guru musik. Guru musik. Sama masku juga guru musik. Wah, berarti Jadi kayak gampang. private gitulah jadinya. Wow, berarti nggak perlu bayar dong. Wih, keren. Mantap. Nggak usah bayar, udah langsung us. Gratis ya? Iya, Oke. gratis. Keren. Musik apa yang biasanya kamu sukain? Apa? Musik apa genrenya? Genrenya aku pop. Pop. Yes. Kemarin juga lombanya pop itu. Aku ada pop sama lagu daerah. Ya. Wow. Judul lagunya apa kira-kira? Pas itu Menemukanmu dari Anji. Bisa nih dinyanyiin nih. Aduh. Oke. Oke, kita break dulu sesi 1. Terima kasih kepada teman-teman. Kita nanti lanjut sesi 2. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Konservasi air. Konservasi air disebut juga penghematan air. Konservasi adalah perilaku untuk mengurangi penggunaan air segar melalui metode teknologi dan perilaku sosial. Mengapa harus menghemat? Karena jumlah air bersih yang layak pakai semakin hari semakin berkurang. Berikut upaya yang dapat kita lakukan untuk konservasi air. 1. Pilah dan buang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga kebersihan drainase. 3. Menyediakan penampungan air tanah atau air bersih. 4. Mengurangi penggunaan zat kimia. 5. Gunakan air dengan bijak. 6. Tutup keran dengan rapat. 7. Dengan menanam pohon. 8. Pemasangan instalasi air yang baik dan perawatan yang rutin.
9. Menampung dan memanfaatkan air hujan. 10. Membuat sumur resapan. 11. Membuat lubang biopori. 12. Menampung dan memanfaatkan air bekas. Dan yang terakhir adalah mengolah air limbah. Setetes air 1000 manfaat. Mari menghemat air. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Lokagana, SMA Negeri 1 Sedayu. Menjadi laboratorium literasi, Perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu Bantul dibuat menjadi tempat menarik dan asyik bagi pengunjungnya. Keseluruhan isi ruangan dicat berwarna-warni, mulai dari meja, kursi, hingga rak buku. Bahkan, di beberapa bagian dipenuhi aneka karya lukis. Selain menghadirkan nilai seni, juga mengajarkan pendidikan moral saat membaca pesan dari coretan kanvas tersebut. Ada ribuan buku bacaan yang tersedia. Tidak hanya buku pelajaran, namun juga buku umum yang akan menambah hasanah keilmuan siswa. Selain itu, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan untuk menghadirkan rasa nyaman dan suasana tenang. Dengan penataan yang apik, tak heran jika keberadaan perpustakaan sekolah menjadi tempat favorit bagi siswanya. Perpustakaan kita Lokagana SMA Sedayu ini bagaimana inovasi kita membawa anak itu tertarik masuk ke perpustakaan. Sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar, sebagai sumber belajar. Harapannya tidak hanya siswa, tapi orang tua, bapak ibu guru maupun juga masyarakat sekitar dan sekolah lain. Makanya inovasi yang kita buat adalah koleksinya. Koleksi dari baik koleksi digital, koleksi cetak maupun koleksi-koleksi yang lain. Perombakan perpustakaan sekolah yang lebih terkesan nyaman, keberadaannya sekarang jauh lebih hidup dan ramai. Banyak hal yang dilakukan siswa ketika datang ke perpustakaan. Dari mulai mencari referensi, membaca, hingga diskusi non-formal sesama pelajar. Ceria, variasi warnanya bagus. Kalau masuk di sini tuh adem gitu. Soalnya kan buku itu kan jendela dunia. Jadi kalau kita banyak buku, banyak baca buku kan otomatis kita banyak tahu tentang apa-apa yang ada di dunia ini. Inovasi program perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu ini mendapat apresiasi dari anggota DPRD DIY. Selain koleksi perpustakaan yang lengkap serta suasana yang menyenangkan, diharapkan keberadaan perpustakaan kini mampu menghidupkan jantung literasi sekolah. Ini perlu dicontoh untuk SMA-SMA yang lain. Jadi tidak hanya sebatas pendidikan tulis aja buku, tetapi ini juga pendidikan yang real, pendidikan yang kemudian edukasi masyarakat dari dulu sampai sekarang. Itu bisa menjadi contoh untuk semuanya. Selain koleksi buku, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan media edukasi lainnya. Ada aneka jenis jejamuan tradisional, aneka kopi Nusantara, hingga aneka perkakas tempo dulu. Selain itu, juga ada beragam jenis sayuran dan tanaman untuk mengenalkan siswa cara bercocok tanam serta teknik budidaya ikan air tawar. Konsep perpustakaan yang kreatif, inovatif dan lengkap, tak heran jika perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu ini berhasil meraih juara 2 dalam lomba perpustakaan sekolah tingkat SLTA yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2020. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV. Ngiri.
Enggak, iya enggak. Apa enggak ngono? Wah, dong apa ini nang ngene nomor wis. Padahal ngegame. Ngegame apa? Biasa. Dong wifi gratis ya iki ya? Iya. Wifi itu ora nggo ngegame, wis sinau. Mulai ya Pak Dowo. Ayo, enggak. Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu menyediakan fasilitas wifi gratis. Gunakanlah internet dengan bijak. Terima kasih. Konservasi air. Konservasi air disebut juga penghematan air. Konservasi adalah perilaku untuk mengurangi penggunaan air segar melalui metode teknologi dan perilaku sosial. Mengapa harus menghemat? Karena jumlah air bersih yang layak pakai semakin hari semakin berkurang. Berikut upaya yang dapat kita lakukan untuk konservasi air. 1. Pilah dan buang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga kebersihan drainase. 3. Menyediakan penampungan air tanah atau air bersih. 4. Mengurangi penggunaan zat kimia. 5. Gunakan air dengan bijak. 6. Tutup keran dengan rapat. 7. Dengan menanam pohon. 8. Pemasangan instalasi air yang baik dan perawatan yang rutin. 9. Menampung dan memanfaatkan air hujan. 10. Membuat sumur resapan. 11. Membuat lubang biopori. 12. Menampung dan memanfaatkan air bekas. Dan yang terakhir adalah mengolah air limbah. Setetes air 1000 manfaat. Mari menghemat air. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu. Ya, selamat datang kembali di acara talkshow kita. Tadi habis sesi 2 ya? Iya. Sesi 2. Tadi kayaknya ada tugas ya buat Mas Vega. Apa ya kira-kira? Iya. Apa ya? Ayo. Nyanyi kan? Nyanyi. Itu nyanyi lagunya Angie gitu. Iya, Menunggu Kamu. Oh ya. Menunggu Kamu. Coba tanpa musik nyanyi. Tanpa musik? Ya enggak. Sekarang nih. Oke. Refnya aja ya? Ya, refnya nggak apa-apa. Apa sih? Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Lihat aku sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Weh, keren. Itu nyanyiin buat siapa ya, Mas? Buat mbaknya tadi yang request. Iya, menunggu kamu siapa ya? Barangkali Mbak Siti pengen duel sama Mas Vega, coba. Saya nggak bisa nyanyi. Ngapusi. Kalau saya merdu di kamar mandi. Berarti sama kayak aku dong. Aku juga gitu sih. Emang kalau kamar mandi itu entah sebuah misteri. Luar biasa. Iya, Ya. luar biasa pokoknya. Oke, makasih ya Mas Vega. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Ajeng. Ngapain? Tunjukkan bakatmu. Ya, kalau misalnya pembukaan ya, Mbak. Ya, pembukaan kan logat Jawa kan Bahasa beda. Jawa. Iya.
Sugeng rawuh, sugeng wenggal lan sugeng pepanggihan wonten ing papan menika. Senarengan ing dinten Ahad Katiti Surya kaping 13 November tumapak ing Candra 2022 dumawaing warsa. Kaperwakan kanthi raos pasrah sumarah tansah ngluraken asmaning Pangeran Purbaning Jagat Gusti Purbaningrat lan tan kendhat mujuaken syukur panarima awet rumentahing nugra ingkang handayani. Gitu aja ya. Oke, cukup. Makasih Mbak Ajeng. Di bawah sini. Mungkin caranya kamu biar kamu tetap jadi juara Pranatacara gimana caranya? Terus berlatih, terus kalau ada yang minta kan biasanya ada Mbak Ajeng itu MC acara nikahan saya gitu. Sebenarnya kan saya takut toh, tapi kan kemarin ada yang minta gitu, ya udah tak beraniin diri terus berlatih lebih lagi. Terus kemarin MC manten. Kamu bisa ini loh duet sama Mbak Siti, dia juga Pranatacara Jawa loh. Enggak. Iya, enggak usah bohong kamu. dia juga bisa latihan sama ini, bisa saling. Lain kali Mbak. Saya latihan sama Mbak Ajeng. Iya. Untuk memperdalam tentang Pranatacara itu. Oke. Lanjut ke Mas Rangga, mungkin ada gimana sih cara mempertahankan gelar prestasi, lalu apa namanya? Mungkin ada teknik khusus teknik yang kamu kuasai dalam hal itu. Kalau untuk mempertahankan terus berlatih ya. Terus berlatih. Itu aja. Ini enggak sering latihan di luar gitu enggak? Kalau untuk fisik tambahan biasanya saya jogging. Oh, jogging. Ya. Terus awal-awal kamu bisa renang itu caranya gimana? Dari bayi udah dilatih atau dari kapan? Dari kelas 1 SD. 1 SD belajar renang sama ada pelatih. Ada pelatihnya dari luar gitu ya? Iya. Berarti sekarang udah semua gaya renang itu udah menguasai ya, Mas? Iya. Kalau kamu gaya apa? Saya gaya tenggelam mungkin ya. Lanjut Mas. Kalau saya spesialisnya di bebas sama kupu. Bebas sama kupu. Iya. Oke, tapi kan untuk lomba kan nanti ada permintaan khusus dari juri ya kan. Mungkin kejuaraan kali ini tentang apa namanya gerakan kupu-kupu atau biasanya gerakan apa saja sih kalau berenang gitu? Ada berapa macam gerakan? Kalau gaya di renang itu ada 4. Yang pertama gaya kupu, bebas, sama punggung, dan dada. Oh, kalau punggung itu yang kebalik itu ya? Iya. Oh. Saya nggak tahu, saya taunya cuma nyelam gitu aja sih. Gaya batu. Iya betul. Gaya batu. Kamu nggak bisa renang juga? Nggak bisa. Sama, makanya pendek. Kita berlatih sama Mas Rangga. Siap. Ya lanjut ke Mas Raffi. Apanya? Dari gimana sih cara mempertahankan gelar prestasi kamu? Taekwondo. Ya berlatih aja terus sama apa tuh? Gimana ya? Berlatih terus mungkin ada guru tadi? Iya ada. Guru khusus itu kamu latihan taekwondo itu dari kelas berapa? Dari umur berapa? Umur berapa ya? 9 atau 10 gitu. Wow. Berarti sekitar kelas 45 SD ya. Itu ada keinginan khusus dari diri sendiri apa dari orang tua yang keinginan sendiri itu. Keren. Jadi itu motivasi kamu kenapa sih kamu kok milih olahraga taekwondo itu? Ya dulunya sering diejek. Jadi karena dia sering dibully jadi dia harus punya kekuatan sendiri melalui taekwondo. Keren. Berarti bully itu sebuah motivasi ya. Kamu ya bagus sih. Jadi bully itu juga enggak membuat kita down, tapi malah bisa membuat kita lebih ingin apa namanya? Berprestasi lagi. Atau sebelumnya ada saudara yang taekwondo juga? Enggak, dulu cuma apa tuh SD datangin guru taekwondo itu langsung saya ikut. Oh, ada ekskulnya di situ SD. Oh, gitu. Pernah cedera enggak? Pernah. Di mananya? Rahang bawah. Rahang bawahnya patah. Geser. Gimana? Geser. Itu yang paling parah berarti. Iya. Udah
Sudah sembuh kan? Sudah. Oke. Tahun berapa itu waktu cedera? Tahun 2000 berapa lupa. Udah lupa ya? Lupa. SD dulu. Pokoknya keren banget taekwondo, kamu bisa melawan teman-teman yang bully pastinya, tapi enggak buat kejahatan ya, enggak, buat yang baik-baik. Contohnya yang lomba tadi taekwondo, juara berapa tuh? 1 ya? Juara 1. Wih, keren. Hebat. Terus ini kan kalian itu kan ada yang berprestasi di bidang kebanyakan kan di bidang non akademis ya. Nah kan kadang gini, ada waktu kalian akan lomba kan, terus kalian belajarnya yang di non akademik yang buat lomba tok gitu loh, tahu kan? Nah sedangkan kadang kan yang akademis terus jadi nggak belajar apa gimana gitu kan, lupa apa terlalu fokus ke untuk lomba itu. Nah kan kadang dapat nilai rendah nggak sih itu, terus gimana sih cara kamu agar tidak menjadi nilainya itu tidak rendah? Nggak merosot, gimana caranya kalian? Misal nanti ada temen-temennya yang ngajak main, kamu tiba-tiba lagi belajar, kamu ikut main apa enggak itu? Ikut main? Ikut main. Mungkin kan, jadi ada pembagian, seumpamanya sekarang hari ini kamu latihan untuk lomba, terus hari berikutnya kamu belajar kan, kita kan harus menyeimbangkan antara akademis dan non akademis. Itu gimana sih? Apa yang kamu lakukan? Apa pembagian waktunya gimana, wis? Dimulai dari Mas Rangga mungkin. Kalau aku biasanya belajar malam ya, Pak. Habis latihan iya. Belajar Kalau malam. pulang sekolah biasanya tidur, istirahat. Iya. Sorenya berangkat latihan, pulang latihan lagi belajar. Oh gitu. Iya. Berarti nggak ngantuk ya Mas ya? Ya gimana lagi Mbak? Iya ya, tuntutan siswa ya. Harus belajar. Coba Mbak Ajeng. Kalau saya ada tugas gitu nyelesain yang akademik, baru kalau mau ada lomba baru untuk belajar yang buat lomba. Iya, kalau ini lombanya bisa disambi soalnya. Iya. Pranata cara bisa disambi. Jadi lebih banyak waktu luang ya. Iya. Waktu luang buat belajar. Akademisnya. Iya. Iya, bagus, keren. Kalau Mas Vega gimana kamu? Aku kalau ada notis GCR langsung tak kerjain. Ya. Sekaligus belajar. Wih, keren. Kan nyanyi bisa kapan aja. Nyanyi bisa kapan aja. Di kamar mandi juga bisa. Ya, di pas mandi juga bisa. Jadi mungkin waktuku pembelajaran formal sama menyanyi sama sih, seimbang. Seimbang ya, alhamdulillah. Kalau saya sih ya diseimbangin aja sama latihan gitu. Kalau ada waktu luang doang. Oh, kalau cuma ada waktu luang gitu? Iya, kalau di rumah, kalau latihannya libur gitu. Oh, kalau latihannya libur kita belajar untuk yang akademis. Iya. Tuh. Oke. Lalu bagaimana sih cara kalian ya untuk memupuk semangat belajar kalian? Mungkin ada motivasi untuk belajar terus gitu. Mungkin dari Mas Vega? Motivasi. Iya. Motivasi untuk teman-teman semua dari saya. Mungkin sukses itu nggak dilihat dari umur ya Mbak. Sukses itu bisa dari kapan aja, tergantung diri kita sendiri untuk menekuninya dan terus berusaha buat mencapai cita-cita dan jangan puas buat mencari formula dan mencari inovasi baru buat kita pelajari untuk besok kedepannya kayak gimana. Tergantung dari diri kita sendiri masing-masing. Benar. Semua tergantung dari diri kita sih. Nah, itu salah satu trik dari Mas Vega nih buat para audiens. Keren. Ya. Kemudian ada nggak dari Mas Rafif? Cara memupuk semangat belajar, apalagi kalau misal lagi boring. Gimana caranya kamu? Apa ngopi atau tidur atau gimana? Ngopi sambil belajar gitu. Jadi nyantai aja. Nyantai. Kayak berarti kayak Mas
Mas Rangga yang tadi ya. Ngopinya itu di kafe apa di rumah? Di kamar. Di kamar lah. Bikin sendiri. Bikin sendiri apa dibikinin? Bikin sendiri. Udah gede kok ya. Kalau Mas Rangga gimana kamu? Motivasi dalam diri sendiri dan ingat cita-cita sih kalau saya. Berarti memotivasi diri kita ya. Iya. Cita-citanya menjadi apa? Besok mau daftar Akpol. Wah, keren. Bismillah. Semoga berhasil ya. Amin. Terus kalau Mbak Aceng? Belajarlah selagi bisa. Betul. Itu. Selagi kamu jangan lihat umur kapan pun bisa ya. Iya. Itu bisa belajar. Nah, kalian masing-masing tuh apa namanya? Pasti punya saingan ya. Pasti punya saingan. Gimana kamu caranya menggeser sainganmu itu? Coba Mas Rafif, gimana kamu ngalahin apa lawanmu itu? Ngendorin semangat lawan aja gitu. Caranya gimana tuh ngendorin semangat? Ya jatuhin apa tuh mentalnya lawan. Mentalnya lawan. Wow. Contohnya gimana? Kalau saya tuh bersalaman. Salaman terus? Ya. Tapi salamnya ada kekuatannya gitu ya? Enggak, cuma gini aja. Oh. Terus kamu kedip-kedipin gitu, dihipnotis itu apa maksudnya? Jatuhin lawan. Biasa aja gitu. Oh, biasa aja. Sana takut. Oh, gitu caranya. Berarti kayak hipnotis gitu kali ya? Iya kali ya. Kayak hipnotis. Ya bukan hipnotis kan nggak baik loh. Kalau Mas Vega kamu gimana? Aku kalau kan saya kan pesan saya musisi, Mbak. Musisi. Iya. Kan punya band toh? Apa? Punya band. Punya. Wow, namanya apa nih? Di luar inilah nanti, gampang lah. Oke. Belum terkenal kok. Iya, Oke. Disisipkan. Kalau aku sih apa tadi pertanyaannya? Cara nggeser lawan. Oh ya, cara nggeser lawan ya. Kalau aku sebagai musisi sendiri kan mesti juga bersosialisasi, Mbak, bersaing secara sehat. Karena kita menyuguhkan karya tuh buat orang lain, dinikmati banyak orang. Jadi nggak dipungkiri lagi kalau musisi itu pandai buat bersosialisasi. Wih, keren. Terus kayak menampilkan pokoknya terbaik terus. Gitu. Nanti lawannya minder sendiri mungkin ya. Ya tapi tetap secara sehat. Oh iya, betul. Bersaing secara sehat pokoknya. Benar. Berarti sering latihan nih sama musisi-musisinya, sama anak bandnya. Misal nih aku kalau pas lagi belajar di luar itu mesti tak seringin buat ngajak temen sekalian bawa gitar atau nyanyi-nyanyi bareng di mana gitu, ngopi. Di mana? Kita bisa janjian loh. Asik. Di mana ya? Ya di mana aja deh. Yang penting nanti kita bisa kemudian sama kamu juga ya. Nanti kita belajar nyanyi. Iya, belajar nyanyi. Beres. Duet pokoknya, oke? Biduan. Gak mau jadi biduan. Gitu caranya geser lawan tadi. Iya. Dengan latihan terus ya pokoknya. Iya, benar. Ya sip, keren banget pokoknya. Kalau Mbak Ajeng, kamu berarti kayak latihan terus gitu sama bapaknya ya? Iya. Terus gimana? Ya kalau ada event itu kan sering, kalau di desa itu kan saya juga disuruh itu loh menjadi pranatacaranya. Jadi kalau ada event itu baru belajar seriusnya. Oh. Berarti kayak event pengajian. Ya, pelantikan. Ya, kemarin pelantikan Karang Taruna, terus pamong desa, terus hajatan orang ngantenan, terus pengajian itu saya. Wah, jam terbangnya udah ini. Waduh, keren. Sendirian atau berdua? Apa? Sendirian. Sendirian. Nggak perlu temen. Kalau kita berdua ya. Iya, kalau berdua. Tak terpisahkan ya. Iya. Lanjut, kalau Mas Rangga gimana? Banyakin berlatih sama sparingan sih. Sparring. Ya, lomba-lomba gitu. Oh. Berarti kayak mengikuti semua event. Ya. Yang kalau ada lomba ikut gitu. Yang penting ikut sambil mengasah kan. Oke.
Kamu ada ngerasa benci nggak sih sama sainganmu itu? Bencinya dalam hal apa nih? Soalnya musuh saya itu teman saya sendiri. Teman latihan. Jadi pokoknya bersaing secara sehat ya, sehat. bersaing secara sehat. Nggak mungkin masa ada rasa benci gitu di lomba-lomba. Enggak lah, jangan ya. Dalam lomba kita bersaing, tapi dalam sosial kita berteman. Iya, sip. Mungkin ada motivasi untuk teman agar bisa mencapai seperti kalian, atau apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman kalian untuk mengikuti jejak kalian menjadi siswa yang berprestasi gitu? Mas Rafif coba kasih motivasi minimal 5 menit. Kasih motivasi. Kelamaan ya? Ya itu kelamaan. Itu malah kayak kultum. Itu. Motivasi yang keren buat teman-teman apa tadi? Ya, semuanya. Teruslah berusaha dan berkarya semaksimal mungkin gitu. Sama apa tuh? Ya, jangan kendor kalau dibully atau diejek teman gitu, biasa. Udah biasa kayak gitu. Nah, gitu tadi motivasi dari Mas Rafif. Itu dia karena sering dibully, akhirnya Mas Rafif punya inisiatif ngikut latihan taekwondo dari SD ya. Emang kenapa sih dibully? Fisik kali ya. Fisik ya? Apa nggak tahu gitu. Nggak apa-apa kalau sekarang masih kecil. Kalau anak laki-laki itu nanti kalau tambah gede mesti tambah tinggi, ngelebihin kita ya Sid ya. Nggak apa-apa, dari latihan olahraga itu, terus kamu juga latihan yang ini loh, angkat badan itu kan bisa buat tinggi. Nanti kamu juga badannya, pokoknya kamu kan atlet ya, mesti gedenya tuh badannya gede. Kalau yang saya tahu loh. Coba Mas, terima kasih ya Mas Rafif. Kemudian Mas Vega, kamu kasihlah motivasi buat para audiens. Untuk teman-teman semua, kalau dari saya sendiri, karena saya terlahir dari keluarga yang termasuk pemusik, jadi saya mendapatkan support system yang sangat luar biasa dari mereka semua. Maka dari itu teruslah menekuni sesuai passion kalian masing-masing. Teruslah berkarya, jangan sampai bosan sih. Pokoknya gas terus, jangan kasih kendor. Gas terus, jangan kasih kendor. Oke. Terus kalau Mbak Ajeng, apa sih motivasi buat teman-teman kamu di luar sana agar bisa menjadi seperti kamu? Terus belajar, jangan pernah malu. Oh iya, jangan malu. Iya, harus percaya diri kalau berbicara di depan umum. Sebenarnya itu kan nggak mudah kalau berbicara di depan umum, apalagi jadi seorang MC itu kan harus jelas, harus tahu susunan acaranya seperti apa. Itu pokoknya jangan pernah ragu-ragu dalam berbicara. Terus itu aja. Berarti Mbak Ajeng tuh pemalu ya orangnya ya? Iya. Kamu pemalu, aku juga pemalu, tahu sih, tahu nggak sih? Iya, aku juga pemalu. Aku pemalu. Terus aku latihan itu loh, ya MC sama MC kayak gitu. Jadi modal hafalan ya. Akhirnya tuh kita latihan di depan, latihan bicara di depan. Iya. Terus lama-lama juga udah terbiasa. Iya, ini terbiasa. Terus nanti bakalan nggak cuman MC. Sekarang kan jadi ngisi talkshow kan. Itu latihan buat public speaking juga. Keren. Ya pokoknya terus latihan ya Mbak Ajeng. Mas Rangga, motivasi buat asah bakatmu apapun itu, walaupun di non akademis ataupun akademis, tetap semangat belajar. Ya. Wih, keren. Mas Rangga tingginya berapa dari kamu renang itu? Saya sebenarnya keluarganya pendek-pendek, Mbak. Pendek-pendek. Iya. Saya
168. 168. Atau kamu karena keluargamu tuh pendek-pendek terus kamu nggak mau pendek akhirnya ikut renang gitu biar kamu tinggi. Iya juga sih itu. Keren-keren. Iya, soalnya dulu daripada saya main kan, saya dulu kecil sering main. Daripada main diikutin renang. Iya. Renangnya biasanya di mana, Mas? Di Biru. Kabupaten. Oh, kata aku ngerti deh. Ya, itulah motivasi-motivasi yang udah disampaikan dari teman-teman kita di sini. Mungkin untuk audiens juga bisa mengikuti jejak mereka sebagai siswa yang berprestasi. Intinya walaupun itu keluar dari zona kita, selagi kita dapat menekuni apapun yang kita inginkan, selalu optimis untuk kedepannya, dan semoga teman-teman yang ada di sini besok kedepannya semakin berhasil. Amin. Semoga cita-cita yang diharapkan tercapai. Amin. Kepada teman-teman di luar sana, terus belajar dan asah kemampuanmu. Bener banget. Ya. Ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin kalian tuh punya rasa aku harus optimal nih bakatku ini. Terus coba Mas Rafif, kamu cara kamu mengoptimalkan bakatmu itu taekwondo gimana caranya? Ya mengoptimalkan ya gimana ya, berlatih lebih keras gitu sama dukungan orang tua tuh ya. Iya sama, betul. Kamu ngerasa capek nggak sih kalau latihan itu? Malah seneng, nggak capek. Malah seneng. Iya. Nggak ada pelajaran soalnya. Iya. Keren lah Mas Rafif. Kamu bisa memotivasi orang-orang yang sering dibully. Nggak cuma taekwondo ya, olahraga yang lain juga bisa. Atau dengan prestasi-prestasi lain. Dengan kita sering dibully jangan malah kita minder, atau kalau zaman sekarang seringnya bunuh diri ya. Kan kita bisa bersaing secara sehat dengan lomba-lomba itu ya. Benar taekwondo. Kemudian ada bakat lain nih, paduan suara. Coba kamu cara ngoptimalin. Kamu pengen nggak musisimu itu bandmu itu jadi lebih gede? Pengen nggak? Pengen banget malahan. Tapi ya semoga aja jalan terus. Kan kita bareng-bareng juga kan jalanannya. Semoga tetap menjalin kerjasama yang baik. Terus latihan-latihan yang rutin juga, sama tetap saling support satu sama lain sih. Berarti kamu di musisi bagian vokalnya itu ya? Aku alhamdulillah pengen musikalitas Mbak. Jadi pengen menguasai segala bidang musik. Jadi dari alat musik gitar, alat musik piano, drum, ya segala macam. Berarti bisa semua nih. Amin. Lagu daerahnya belum dicoba ya? Apa kita coba dulu ya? Tadi kan belum. Kita masih ada waktu kok. Cobalah lagu apa, lagu daerah. Refnya aja. Refnya aja ya. Aku kemarin tuh nyanyi lagu daerah Padang Bulan. Padang Bulan, coba nyanyi. Yo pro konco dolanan ning jopo, Padang bulan padange kaya rino, rembulane ning sing awe-awe, ngelingake ojo padha turu sore. Kalau latihan berapa hari sih kamu? Kan saya kan vokal ya Mbak, mungkin bisa tak sambi-sambi. Jadi kalau latihan yang pokok mungkin ya 1 hari sekali sih. 1 hari sekali, Berarti datang ke tempat luar gitu ya? Kadang di luar, kadang di rumah. Keren pokoknya. Cara kamu ngoptimalin? Belajar terus sama cari inovasi yang baru. Inovasi yang. Terus nanti kamu bakalan bikin lirik sendiri, bikin lagu itu sendiri. Nah itu pas kalau aku galau tuh Mbak.
Lagi patah hati. Wih, bikin puisi. Tak ciptain lirik-lirik yang aneh. Lirik-lirik yang aneh, ya. Yang masuk lah. Menjadi satu single. Tapi udah pernah ngeluarin single? Oh? Udah ngeluarin single. Dulu aku pas SD kan. Iya. Ya dulu aku pas SD kan pernah juara 1 juga di Jogja Selatan. Itu membuat jingle tentang kayak olahraga gitu. Itu pas aku kecil sih. Tapi sekarang aku pas udah gede ini pernah buat lagu tapi genrenya dangdut gitu. Wih, dangdut. Berarti kamu itu bisa semua genre ya dangdutnya? Iya bisa. Kamu suka genre apa sih? Genre apa yang kamu suka? Yang penting enak didengar itu saya suka. Gak punya liriknya apa nadanya, Mbak? Ke nadanya sih. Ke nadanya ya? Kalau lirik saya nggak terlalu itu. Oh iya. Kalau Mbaknya yang baju merah nih, nada atau lirik? Aku nggak mau bilang nanti pada kaget. Oke. Kalau dia yang nyanyi dangdut, berarti? Dia dangdut. RHS. Oh, dangdut. Om Bawes, Guyon Waton. Nanti tidak pada kaget tuh kayak rahasia. Siap. Kalau Mbak Ajeng, kamu cara ngoptimalin? Terus belajar, terus berlatih, itu aja. Intinya semuanya tuh terus belajar dan terus berlatih ya. Iya. Coba kalau Mas Rangga coba bikin sesuatu yang beda, cara kamu ngoptimalin lomba renang gitu. Lingkungan sih. Lingkungan. Teman-teman. Oh, teman-teman. Keluarga, dukungan. Itu sangat penting. Kamu punya teman dari SMA 1 Sedayu nggak yang sama-sama renang gitu, lomba renang itu? Nggak ada sih, cuma nggak ada. Tunggal di SMA 1 Sedayu. Hebat dong, nanti bisa ajak teman-temannya ikut kayak kamu. Ya. Bagus loh kalian. Biar bisa berprestasi kayak kalian. Amin. Gini, kan kalian sudah menyampaikan ini tentang motivasi, tentang gimana sih kegiatan kalian untuk menjadi siswa yang berprestasi. Nah, ini saya minta satu kata untuk perpustakaan ini sih. Untuk semua. Untuk semua audien. Semua audien. Bukan perpustakaan. Cuma dikit kalau seperpustakaan. Satu kata buat teman-teman nih. Ya, siapa dulu dong? Dari siapa? Dari Mbaknya. Dari kamu sih. Enggak, ini buat kalian Kak, bukan kita. Coba, masa satu kata sih? Satu kata doang. 3 lah. 3 kata. Coba Mas Rafif. Bukan I love you loh ya. Enggak. Masih kecil. 1, 3 kata. 3 kata. 1 atau 3 kata gitu. Berusaha dan berkarya semaksimal mungkin. Iya. Berapa kata itu, Sid? Udah itu 3 kata udah. 3 kata lebih. Salah nanti dimarahin Bu Ihsan. Dia guru bahasa Indonesia loh di sini. 3 kata. Jangan ada dannya. 3 kata aja. Oh iya. 3 kata yang ada komanya itu loh. Tadi apa? Berusaha, berdoa, dan udah gitu aja. Kurang 1 lagi. Berusaha, berdoa, dukungan dari orang tua juga. Oke. Pokoknya plus. Dukungan dari orang tua. Kalau Mas Vega? 3 kata. Ya, 3 kata. Gas, rarewel. Gas, rarewel. Oh enggak ya, itu 4 ya. Gas, rarewel. Rarewel. Re-nya enggak 3 ya. Oh 3 ya. Gas, rarewel. Itu kan ini kata-kata zaman sekarang itu ya, dari lagu. Makanya. Terus jangan rewel. Gas, rarewel. Kalau Mbak Ajeng? Tekuni passion kalian. Tekuni passion kalian. Oke, 3 kata. Benar. Kalau Mas Rangga? Semangat gapai cita-cita. Semangat gapai cita-cita. 4 itu. Pokoknya harus 3. Semangat gapai cita. Wih, keren. Gapai cita.
Aneh kan, Mbak? Katanya harus 3 kata Kak ya. Ya itu cita-cita itu 1 kata, Mbak. Ah, enggak mau. Enggak. Ya udah. Terima kasih kepada kalian sudah meluangkan waktu kalian. Sama-sama. Bisa hadir dan memotivasi teman-teman kalian di luar sana. Semoga berhasil mencapai cita-citanya. Amin. Terus semoga selalu membanggakan orang tua, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sayang sekali ya, acara kita udah mau berakhir. Terima kasih buat Mas Rangga, Mbak Ajeng, Mas Vega, Mas Rafif. Kita jadi kenal ya di sini ya. Awalnya kita nggak kenal. Saya cuma kenal kalian tuh dari nama-nama di PPL, daftar absen. Ya udah. Saya Lana Kinasi Mardotila dan rekan saya Siti Fatimah. Mohon maaf untuk acara ini. Semoga kita terus berkarya. Saya pamit undur diri bersama Mbak Siti. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.